Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad, karangan daripada Asy-Syaikh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yang mana kitab Nasaihul Ibad adalah syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abul Fadl Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di maqalah Isna Ashar, maqalah yang ke-12. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menurunkan wahyu kepada salah seorang nabi di kalangan nabi Bani Israel. Jadi Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi di zaman Bani Israel. Tapi tidak diterangkan siapa nama nabi di sini. Intinya Allah berfirman atau berkata kepada Nabi itu. Apa kata Allah? La ilaha illallah. Sumtuka anil batili li saumun wa hifdzukal jawariha anil maharimi li salatun wa iyasuka anil khalqi li sadaqatun wa kaffukal adha anil muslimina li jihadun. Yang artinya, engkau diam dari kebatilan karena aku adalah dianggap seperti pahala puasa. Jadi diam dari kebatilan karena aku. Maksudnya diam di sini bukan tidak
menghalangi dari kebatilan, bukan acuh tak acuh. Tapi berdiam di sini dimaksudkan adalah tidak ikut campur di dalam perbuatan yang batil tadi. Maka orang yang seperti itu, kata Allah, yang dia meninggalkan karena aku itu, dia seperti mendapatkan pahala puasa. Ini contoh nih ya. Ada orang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Kalau kita bisa mencegah kemaksiatan itu dengan kekuasaan kita, maka itu dianjurkan. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Kalau tidak bisa, maka dengan hati. Nah, hati ini maksudnya adalah tidak menerima di dalam hati dengan kebatilan itu. Kita tidak mampu untuk menutup atau menghilangkan atau memberantas kemaksiatan tadi, lalu kita diam, tapi dalam hati ini ada merasa kebencian dengan maksiat itu. Maka kata Nabi, adhaful iman, wahya adhaful iman, ini adalah serendah-rendahnya iman. Kalau ada orang pemimpin yang dia mungkin tidak perlu bicara banyak, karena dia pemimpin, dia penguasa, dengan kekuasaan yang dia punya, dia sangat gampang sekali menutup kemaksiatan tadi dengan kekuasaan yang dia punya. Itu yang disebutkan kata Nabi, idza ra'aitumul munkar falyughayyir biyadihi. Apabila ada salah satu kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah atau mencegah kemaksiatan tadi, kemungkaran tadi dengan biyadih, dengan tangannya. Apa biyadih ini? Apakah kelahi itu? Apakah berontak? Yang dimaksudkan biyadih di sini adalah dengan kekuasaan. Ini bukan kampanye ya, bukan kampanye, tapi ini terjadi. Di Jakarta kita pernah dengar ada yang namanya Hotel Alexis atau apa namanya itu. Yang di situ Hotel Alexis adalah hotel yang kelas bintang 11. Maksudnya kemaksiatannya luar biasa di situ. Tempat orang berbuat maksiat kelasnya kelas bukan lagi orang-orang biasa, tapi kelas orang kaya, pejabat-pejabat. Yang di situ kemaksiatannya disediakan dari segala perjudian. Mungkin ada ilegalnya masalah narkoba, dan itu biasanya pasti. Dan juga disediakan wanita-wanita yang penghibur, tapi bukan hanya kalangan dari Indonesia, tapi bisa sampai kalangan luar negeri. Artinya kelasnya kelas mahal semua. Berapa gubernur ingin menutup itu tidak bisa. Ulama, jar orang Banjar, bebuihan untuk mencegah itu, tapi tidak bisa. Karena banyaknya orang-orang penting berada di balik Hotel Alexis itu. Tapi ketika, sekali lagi bukan kampanye ya, tapi kalau dibilang kampanye terserahlah.
Gubernur Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur di Jakarta, nggak lama, cuma berapa tahun. Tidak perlu bicara banyak, cukup bikin surat 1 lembar lalu ditandatangani dengan beliau, tutuplah Alexis itu. Dan itu salah satu janji Pak Anies ketika beliau lagi kampanye atau berdebat di depan TV nasional, pada salah satu janji kampanyenya, tinggal bikin surat, selesai. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi, apabila di antara kalian melihat kemaksiatan, kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah rubahlah itu dengan tangannya, yakni kekuasaannya. 1000 kiai berbicara haram, tidak bisa tertutup itu. Tapi ketika pejabat, tanda tangan, selesai. Nah, seperti itu tuh. Fa illam yastati', apabila ahadikum, salah satu kalian tidak mampu mencegah kemungkaran tadi dengan tangannya, dengan kekuasaannya, maka turun derajatnya. Yang kedua, fabilisani, maka cegahlah kemungkaran itu dengan lisanmu, yakni dengan nasihat. Ulama memberikan pengajian-pengajian, baik sifatnya pribadi atau umum atau golongan, memberitahukan tentang maksiat, bahaya dari dunia sampai akhirat, bahaya tentang zina, bahaya narkoba dan sebagainya. Para penyuluh-penyuluh agama, para penyuluh-penyuluh kesehatan, dokter dan sebagainya, semuanya turun tangan, memberitahukan berapa besar dampak keburukan dari maksiat-maksiat itu. Para penyair-penyair, para penyanyi-penyanyi mungkin bisa membuat syair tentang bahayanya narkoba, zina, mabok, judi, dan maksiat yang lain sebagainya. Yang dapat hidayah dari omongan tadi, dari nasihat yang keluar dari lisan para ulama, para lisannya para penyuluh-penyuluh agama, lisannya para dokter dan sebagainya, untuk membuka pikiran, wawasan orang-orang yang berakal. Ada yang nyangkut, ada yang dapat hidayah, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya juga tidak dapat hidayah, maka tugasnya para ulama, para guru-guru, para penyuluh agama dan sebagainya cukup sampai di situ. Itu yang kita tadi bilang, 1000 ulama berceramah tentang kemaksiatan, tentang bahayanya zina, belum tentu tempat lokalisasi itu bisa ditutup. Tapi sang penguasa, tidak perlu dia seorang ulama, penguasa saja, yang penting dia mengerti dengan agama, mengamalkan agama, cukup dengan tanda tangannya tutup tempat maksiat tadi. Nah, kalau seandainya nomor 2 tidak bisa juga, kita bukan ulama, ya, kita bukan pejabat, maka fabi qalbi, maka kata Nabi, cegahlah kalau kemaksiatan itu dengan hatimu. Bagaimana dengan hati? yakni kita mengingkari tentang kemaksiatan itu. Kita mungkin tidak bisa menutupnya, kita tidak bisa untuk mencegahnya karena beresiko buat kita dan sebagainya, ancaman-ancaman datang dan seterusnya dan seterusnya. Maka di dalam hati kita ini ada keingkaran dengan maksiat itu. Artinya, ya Allah, saya tidak bisa mencegah maksiat itu, tapi dalam hati saya, demi Allah, saya tidak suka dengan maksiat itu, dan saya berusaha untuk menjaga diri saya dan keluarga saya dari maksiat, mencegah dari maksiat tadi. Nah, orang-orang seperti ini biasanya
Ya tadi banyak diamnya, tidak bisa berkutik. Kata Nabi, wa huwa adhaful iman. Orang yang mencegah maksiat tadi dengan hatinya, yakni tidak mau mengikuti, mengingkarinya lewat hatinya, itulah seringan-ringannya, sekecil-kecilnya iman dalam hati orang. Tapi kalau nggak ada rasa kebencian di dalam hati dengan maksiat itu, maka orang tersebut dianggap berkecimpung di dalam maksiat itu. Kita tidak boleh benci orangnya. Ada orang yang berbuat dosa, kita tidak perlu benci orangnya. Yang kita benci adalah maksiatnya. Karena kalau ada orang benci kepada orang yang berbuat maksiat, maka ini bisa berbahaya. Maksud berbahaya itu adalah kalau seandainya orang yang berbuat maksiat itu tobat umpama di suatu saat, orang yang tadi benci dengan ahli maksiat, dia tetap benci dengan orang itu walaupun orangnya yang bermaksiat tadi sudah tobat. Orang yang seperti ini adalah orang yang dibenci Allah, orang yang sombong. Karena dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang itu. Padahal mantan preman itu lebih baik daripada mantan kiai. Mantan preman lebih baik daripada mantan kiai. Berapa banyak mantan preman tobat lalu jadi kiai? Banyak. Kita lihat mohon maaf, bukan menjelek-jelekan saudara kita ya. Kita lihat jamaah tablik itu, yang ikut jamaah tablik itu terkadang bertato-tato, dibuka bajunya, badannya tato-tato, gondrong-gondrong. Kenapa? Karena mereka baru berhijrah. Mereka itu lebih baik karena mereka menuju kebaikan di jalan Allah. Nah, kita yang sinis melihat itu, terkadang kita ada rasa sombong. Kenapa sih itu tato-tatoan? Gimana ini? Gimana? Ketika perasaan di hati kita ada seperti itu, maka ketahuilah, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, di dalam hati kita bersarang sifat namanya at-takabbur, merasa lebih baik daripada orang itu. Akhirnya orang yang seperti itu tidak mau diterima karena kita selalu memandang sinis kepada mereka. Baik, kita kembali. Jadi Allah berkata kepada Nabi di Bani Israel, berdiamnya engkau dari kebatilan, niatnya karena aku, maka aku, kata Allah, itu mencatat seperti pahala orang yang berpuasa. Jadi kalau seandainya di hati kita ini ngelihat maksiat, kita tidak bisa mencegah dengan kekuasaan, tidak bisa mencegah dengan lisan kita, nasihat kita, maka cukup dalam hati kita tidak meridai dan kita mengingkari dengan maksiat itu. Ya, satu-satunya jalan cuma diam, mau bagaimana lagi? Nah, kata Allah, diamnya seperti itu aku catat seperti orang yang mendapatkan pahala puasa. Tapi Nabi mengatakan orang yang seperti itu adalah adhaful iman, orang yang memiliki imannya lemah sekali, cengeng ya, karena berani. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa hifdzukal jawarih anil maharimi li salatun. Jar Allah Ta'ala memberikan wahyunya, memberikan nasihat kepada Nabi di kalangan Bani Israel itu. Apa kata Allah yang kedua? Engkau memelihara dirimu dari perbuatan yang haram, maka aku, kata Allah, mencatat itu seperti engkau mendapatkan pahala
dari orang yang sholat. Al-jawarih, anggota badan. Kalau bahasa kitanya panca indera. Panca itu 5, indera itu ya indera. Indera ada 5: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba, yakni tangan dan kaki bersentuhan. Kita punya jawareh, kita punya anggota badan ini. Kita jaga, kita hindarkan daripada perbuatan maksiat. Kalau panca indera yang keenam itu hati, dan kita sudah tadi bahas yang pertama itu. Diam itu masih di dalam hati. Nah, itu yang sudah tadi kita bilang, indera yang keenam masalah hati tadi. Nah, yang 5 ini adalah panca indera kita yang 5. Mata, penglihatan, penciuman, pendengaran, kemudian rasa di lidah kita, yakni lisan, dan yang kelima adalah alat raba, tangan, kaki, dan kulit sebagainya. Artinya seluruh panca indera kita ini, dan lebih lebar lagi adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita jaga badan kita, kita jaga anggota kita dari maksiat. Kita hindarkan semuanya dari maksiat. Mata kita jaga dari melihat yang haram. Telinga kita hindarkan telinga kita ini dari mendengar yang haram. Kita hindarkan dari mendengar gosip, fitnah, dan macam-macam. Kita hindarkan itu. Bahkan terkadang daripada yang begitu-begitu lebih aku tidur. Nah, juga mulut, diam, tidak bermaksiat dengan mulut tadi, tidak berbohong, tidak fitnah, tidak menyebarkan gosip, tidak mengejek, tidak mencaci, tidak menghina. Mulutnya diam. Syukur-syukur kalau dia bisa beribadah dengan mulut, yakni baca Quran, sholawat, zikir, dan sebagainya. Tapi kalau nggak bisa, diam. Hidung begitu juga, dijaga hidung ini agar tidak mencium yang haram-haram. Ini terkadang suka banget duduk di pinggir jalan begitu. Nanti perempuan lewat begitu, mencium bau parfumnya. Ketika mencium bau parfumnya, otaknya error, sudah menghayal kemana-mana itu. Penciuman dijaga, tangan, kaki dijaga. Tangan jangan menzalimi orang, jangan nipu, jangan korupsi. Ini tangan semua nih. Kaki jaga, jangan melangkah ke tempat maksiat. Intinya semua anggota badan, kata Allah, kalau engkau wahai nabiku bisa menjaga itu, menjaga badanmu dari seluruh perbuatan maksiat, jadi menghindarkan dari perbuatan yang haram, semuanya itu karenaku, bukan karena orang lain. Karenaku, bukan takut karena dilihat orang, tapi karenaku. Bukan takut dengan bos, tapi karenaku. Bukan takut karena ketahuan sama istri, bukan, tapi karenaku, kata Allah. Karena ada orang yang meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena takut ketahuan aja. Kalau nggak ada orang, melakukan maksiat. Tapi kalau ada orang nggak berani melakukan maksiat, itu bukan karena Allah Ta'ala. Mau adakah atau tidak adakah orang, dilihat orangkah atau tidak dilihat orangkah, dalam hatinya Allah yang selalu mencintai dia, Allah yang selalu memperhatikan dia, Allah yang selalu melihat dia. Maka ketika dia meninggalkan kemaksiatan, larangan-larangan yang dilarang Allah, dia meninggalkan itu karena Allah, maka Allah mengatakan, aku berikan itu pahala seperti pahalanya orang yang sholat.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa iyyasuka 'anil khalqi li sadaqatun. Apa kata Allah? Engkau menghindarkan dirimu dari kerakusan terhadap makhluk, maka aku, kata Allah, yang engkau meninggalkan dari kerakusan, ya, memutuskan sifat rakus di hatimu dari berhadapan dengan makhluk Allah Ta'ala, terutama manusia, maka tujuan itu untukku sadaqatun, kata Allah, aku akan catat itu seperti mendapatkan pahala dari orang yang bersedekah. Yani engkau seperti itu, aku catat seperti orang bersedekah. Tamak atau rakus, ya, jangan terlalu bergantung dengan makhluk. Kita ini kalau terlalu bergantung sama makhluk ini repot juga. Satu-satunya jalan itu sudah sama Allah Ta'ala. Dan biasakan memang kita punya hati ini, belajarlah kita hati ini sama Allah, belajar kita. Kalau kita sama makhluk terus-terusan minta perhatian sama makhluk dan sebagainya, yang namanya makhluk itu hatinya berubah-ubah. Maka jangan terlalu seriuslah dengan masalah kepada makhluk, terutama manusia. Ada orang terlalu takut banget kalau seandainya dia tidak terkenal. Jadi dia siang malam itu berusaha bagaimana dia supaya terkenal. Takut kalau seandainya dia namanya tidak baik di masyarakat. Ketika dia melakukan kesalahan, sebisa mungkin dia menutupi kesalahan itu dengan berbagai cara. Walaupun dia sampai mengeluarkan uang gak ada masalah. Nyewa wartawan ini itu, menyewa saksi-saksi palsu supaya menutup dia punya kesalahan tadi. Kenapa? Karena takut keletahuan manusia, nanti nama baiknya jatuh. Orang-orang yang seperti ini hanya mementingkan ketenaran di hadapan manusia. Orang yang seperti ini akan capek hidupnya. Ketika nanti ada orang zaman sekarang menyebutnya istilah membuli, mencaci, menghina, dia akan uring-uringan, dia akan stres dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit banyak orang tersebut menjadi gila. Bahkan tidak sedikit alias banyak orang seperti itu sampai bunuh diri. Kenapa? Karena dia selalu ketergantungan dengan pandangan yang baik di hadapan manusia. Carilah pandangan yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Manusia sekarang mungkin memuji kita, tapi suatu saat manusia itu bisa menghina kita. Suatu saat sekarang umpama manusia itu menghina kita, tapi suatu saat dia akan memuji kita. Artinya dalam hidup dan kehidupan ini tidak lepas kita itu dari cacian dan makian. Nggak mungkin kita hidup di dunia ini semua manusia itu cinta, sayang sama kita, nggak mungkin. Dan tidak mungkin juga seluruh dunia manusia itu benci sama kita, nggak mungkin. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang cinta, ada yang tidak cinta. Itu lumrah manusia hidup di dunia ini. Jangankan kita, para aulia Allah saja banyak yang dihina. Jangankan aulia Allah, para nabi-nabi juga dihina. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dihina.
Jangankan Nabi Jibril pun difitnah. Bahkan Allah Ta'ala pun dihina, difitnah. Allah punya anak lah, Allah punya istri lah. Allah dikatakan gak ada lah orang-orang ateis tuh. Allah tuh yang menciptakan tuh, masih aja ada yang menghina. Apalagi kita makhluknya ini. Apa? Siapa kita ini? Nah, daripada sibuk mencari ketenaran di hadapan manusia, sibukkanlah diri kita masing-masing mencari ketenaran, kehormatan di hadapan Allah. Karena kalau seandainya kita sudah mencari kehormatan itu di hadapan Allah, dan ketika Allah menghormati kita, maka semua cacian, pujian dari makhluk itu hampa jadinya. Dan itulah orang yang sudah sampai di hadapan Allah, dia tenang dengan Allah. Cacian, pujian yang datang kepada dia dari orang-orang yang bermacam-macam, dia tidak lagi menghiraukan itu. Tidak lagi menghiraukan. Dianggap tidak ada. Biar orang Banjar dianggap angin lalu. Tapi kalau di antara kita, ketika dipuji senang, ketika dihina orang marah, di situ kita masih ada ketergantungan dengan makhluk Allah Ta'ala. Dengan manusia, makhluk Allah Ta'ala yang manusia. Makanya kata Allah tadi memberi nasihat kepada Nabi di kalangan Israel, Bani Israel, wa iyyasuka anil khalqi li sadaqatun. Engkau memutuskan ketamakanmu, memutuskan mencari perhatian kepada makhluk, tidak mencari perhatian itu tidak terlalu ya begitulah dengan manusia. Tapi engkau mencari itu kepadaku, dan tujuan itu adalah karena aku, kata Allah, sedekah, kata Allah, aku akan berikan kepadamu dari pahala seperti orang yang bersedekah. Ya, seperti pahala orang yang bersedekah. Masih lama. Berapa? 5 menit. Oh, berarti jamnya salah ini. Benar. Lewat 19 kan? Terakhir, wa kaffukal adza 'anil muslimina li jihadun. Dan engkau menolak bencana, engkau menghindar daripada gangguan. Artinya engkau menghindarkan gangguan dari kaum muslimin. Tujuannya adalah karenaku, maka aku itu memberikan pahala seperti pahala orang yang berjihad. Jadi gini ya, ada saudara kita sesama muslim, umpama dia mendapatkan kesusahan, dia mendapatkan goncangan, apalah ya, apa saja, baik itu kesusahan dunia atau dalam agama atau akhirat, lalu kita datang menolong orang tersebut. Kita mampu, kita tolong dia, kita cegah saudara kita dari gangguan-gangguan yang dia tidak senangi itu. Maka kata Allah, kalau engkau melakukan itu tujuannya karena aku, maka aku, kata Allah, berikan kepadamu pahala seperti orang berjihad. Tapi karena aku nih tujuannya, bukan karena yang lain. Karena ada orang yang melakukan itu karena konten kayak istilah zaman sekarang nih, atau karena, mohon maaf ya, kampanye. Ini kan kampanye terbuka. Ada orang begitu miskin ya, atau jualan, dah laku, datanglah orang ini
bawa kamera, bawa apa kan ya, bantu, tapi bikin konten nih. Dia bantu orang yang susah tapi bikin konten, dimasukkan di YouTube di mana. Lalu apa akhirnya? Dilihat sama orang, mendapatkan pujian ini itu dan sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang seperti ini kalau niatnya bukan karena Allah Ta'ala, gak ada nilainya, gak ada pahalanya. Atau ada orang ya nyumbang begitu, ada acara nyumbang, saya nyumbang Pak ya, berapa nyumbang apa, nasi kotak lah, berapa, 500 kotak ya. Pas dibuka nasi kotaknya ada gambarnya, coblos songkoknya umpama, coblos kumisnya. Nah ini nih ada batu di balik udang ini. Ada batu di balik udang. Maka yang seperti ini tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Nah jadi kalau kita ingin membantu orang, melepaskan kesusahan orang itu, maka niatkanlah kata Allah, untukku karena Allah, bukan karena yang lain. Maka aku kata Allah memberikan kepadamu pahala seperti orang yang berjihad. Di sini dikatakan bukan orang susah, muslimin, orang Islam semuanya. Baik itu kesusahan dunia atau agama atau akhirat, kita bantu dia, Masya Allah, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Itulah yang diwahyukan oleh Allah kepada salah satu nabi di kalangan Nabi Bani Israel. Cukup sekian dulu, kurang lebih ada 4 menit lagi masuk Isya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita pelajari kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah ampuni dosa kita semua dan Allah menerima segala amal ibadah kita. Allah tetapkan iman, Islam, ihsan, takwa sampai kita mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepadanya. Diakhiri dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya beratan masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau tidak ada halangan, kami pribadi akan berangkat umrah membawa jamaah lagi tanggal 28 Desember ya, itu sudah deal semuanya insyaallah, mudah-mudahan gak ada halangan. Tanggal 28 Desember 2023. Tapi masih dibuka lowongan atau masih dibuka pendaftaran umrah. Siapa tahu para jamaah ada yang kepingin berangkat umrah, kita buka paket 12 hari dengan harga 32 juta, keberangkatan dari Balikpapan, Surabaya, Saudi PP 32 juta 12 hari. Siapa tahu ada yang berminat maka segera mendaftar mumpung masih ada 1 bulan lebih lagi. Kemudian yang kedua, siapa tahu ada yang ingin berangkat haji furada langsung berangkat tahun depan. Harganya ada 2 paket. Pertama 185 juta 30 hari hotel bintang 3, dan yang kedua harga 195 juta hotel bintang 5 juga 30 hari. Kemudian terakhir, siapa tahu ada yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia, maka kami pribadi insyaallah menerima jasa untuk membadalkan umrah tersebut. Siapa tahu ada yang kepingin, maka nanti bisa berhubungan dengan saya. Adapun masalah bisyarahnya atau ujrahnya nanti bisa dikomunikasikan secara pribadi ya. Nah, seperti itu.
Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.